Shalom jemaat persaudaraan Immanuel, apa kabar? Haleluya. Saya percaya pada hari ini saudara dan saya keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita, ibadah yang dahsyat dan luar biasa karena Yesus hadir pada hari ini. Katakan amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami, sekalipun kami melalui ibadah melalui YouTube, tapi kami percaya Tuhan kasih dan kuasa-Mu tetap berlaku dan kami percaya lawatan Tuhan pada hari ini bekerja ke setiap kami. Berkenanlah untuk ibadah kami pada hari ini, biar nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan pada hari ini. Terima kasih, pujilah Engkau, kami mau antusias, kalau kami mau terus menyala-nyala, memuji menyembah Raja di atas segala Raja. Percaya bersama, katakan amin, haleluya. Seberapa banyak saudara-saudara yang rindu menyembah dan memuji Tuhan pada hari ini, katakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bersama-sama katakan, bahkan seluruh diamku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
disenangkan dan Engkau terus berkenan, dan Engkau terus menyatakan kasih kepada setiap kami. Terima kasih. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya, berikan kami telinga seorang murid, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang membebaskan, firman-Mu yang memulihkan, dan firman-Mu itu juga yang menyelamatkan setiap kami. Sebab Engkau adalah firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara untuk setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua luar biasa. Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6, Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Kita berdiri baca bersama-sama. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Yesus di perikop yang awal itu Yesus memilih 12 rasul. 12 murid. Di sini tadi dikatakan Dia di tempat yang datar dan di situ sudah ada sebagian besar muridnya. Selain dari yang 12 itu, Dia pertama naik ke bukit. Dia naik ke bukit, Dia pilih 12 rasul, termasuk Yudas. Dia pilih. Kemudian Dia turun, Dia bertemu dengan murid-muridnya yang lain, dan di situ dikatakan banyak orang datang. Banyak tidak disebut jumlah di sini, berarti banyak sekali, mungkin 100, 200. Ya, kita tidak tahu berapa banyaknya, tapi dikatakan banyak. Bukan 10, 20, tapi banyak sekali orang berkumpul. Mau apa mereka di sana? Mereka mau mendengarkan Yesus. Dan orang yang datang itu bukan orang-orang sehat semua. Justru yang datang mencari Tuhan itu adalah orang-orang yang punya masalah. Baik kerasukan, baik sakit penyakit. Mungkin juga punya persoalan. Mereka datang mencari Yesus. Saudaraku, di sini mereka datang, dikatakan mereka mau mendengarkan. Ketika kita di dalam kehidupan kita pun punya banyak persoalan, punya banyak masalah, kita harus mencari Tuhan. Kita tidak boleh lari ke tempat yang lain. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan biasanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita langsung mengajukan segudang keluhan. Begitu banyak keluhan-keluhan yang kita sampaikan, rengekan. Kita mau belajar di sini bahwa ketika datang kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan dahulu? Mendengarkan.
Karena dari mendengar, iman kita bisa bertumbuh. Di dalam Roma 10 ayat 17, kita buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus belajar bisa mendengar. Jangan kita yang hanya mau didengar oleh Tuhan. Kita harus bisa mau mendengar. Kalau kita mendengar dengan baik, kita punya hikmat dari Tuhan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Firman ada di sini. Ketika kita baca firman, ketika kita merenungkan firman, Roh Kudus pimpin. Roh Kudus memberikan kita hikmat. Kalau bacanya cuman angot-angotan, malas. Aku ambil cuplikan-cuplikan dari renungan saja. Itu tidak maksimal. Bukannya salah, tapi tidak maksimal. Kalau kayak makan, kita hanya nyemil. Kita butuh makanan pokok. Mendengar. Orang yang banyak mau mendengar apa yang dinasehatkan oleh Tuhan, oleh firman, itu punya penguasaan diri terhadap persoalan yang dia alami. Dia akan dikuatkan. Dia akan mampu berdiri. Imannya bertumbuh, percaya. Keluhan pasti akan berkurang dari dalam hatinya. Yang keluar dari lidah bibirnya adalah puji-pujian untuk Tuhan. Ketika puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan, ucapan syukur dinaikkan kepada Tuhan, percayakah saudara bahwa persoalan saudara saat itu sedang dibukakan jalan keluar oleh Tuhan? Sakit penyakit saudara sedang disembuhkan, dipulihkan. Tapi kalau kita fokus hanya kepada apa yang kita rasakan, kita fokus hanya kepada persoalan kita, emosi kita, kepuasan jasmani kita, kepuasan emosi kita sulit untuk mendengar. Kita hanya menyampaikan segudang rengekan kepada Tuhan, segudang protes dan lain sebagainya di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melihat posisi yang sebenarnya. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Kita tidak bisa dikuatkan ketika menghadapi sakit penyakit. Kalau sakit penyakit biasa mungkin ya kita tidak terlalu tertekan. Tapi coba bayangkan mereka-mereka yang mengalami kanker, yang sudah stadium 4. Apa yang dirasakan oleh mereka? Saya begitu kagum dengan iman dari seorang rekan yang ada di Bangka yang kena kanker. Saya lihat videonya kemarin, saya betapa terharu. Ketika dia saat menghadapi pengobatan, dia di sininya sudah besar sekali kanker. Dia tidak mengeluh, dia naikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan dalam pikirannya kita nggak tahu stres apa dia, tapi dia tetap mau mendengarkan Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia terus naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dia hadapi dengan berani kanker. Dia hadapi kondisinya. Kita terus dukung dia dalam doa. Butari namanya, kepala sekolah di Tutin. Saya terharu, udah botak semua. Sininya sudah besar. Kita harus bisa lebih kuat di masa-masa sekarang ini. Saudaraku, kalau kita lihat tadi, orang banyak itu setelah mendengarkan Yesus, ngapain?
ada usaha untuk menjamah. Mereka berusaha mau menjamah. Bayangkan begitu banyak orang satu-satu mau berusaha menjamah. Kenapa dia mau berusaha menjamah? Karena ada kuasa yang luar biasa yang keluar dari Kristus. Karena iman mereka dikuatkan, mereka tahu kalau mereka menjamah, kuasa itu akan keluar. Namun bagaimana kita bisa bayangkan sebegitu banyak orang mau menjamah Tuhan satu persatu? Pasti ada yang tidak kebagian. Ya, ada yang tidak kebagian. Apakah yang tidak kebagian menjamah itu bisa sembuh? Sembuh. Di sini dituliskan mereka semua sembuh. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dinding. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh pulau. Kuasa Tuhan ada di setiap pribadi kita, ada di sini, ada di tempat ini. Kuasa Tuhan ada. Kuasa Tuhan ada ketika iman kita kepada Dia itu sungguh-sungguh berakar. Aku percaya Tuhan. Ketika kita percaya, saya mengalami waktu dulu sekali, waktu baru menikah, saya mengalami sakit di kandungan. Waktu itu saya datang ke KKR-nya Reinhard Bonnke. Semua orang turun ke bawah untuk didoakan penyembuhan. Saya tidak bisa, tapi saya percaya. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan ada di sini, ada bersama saya. Tuhan akan sembuhkan saya. Pulang KKR saya sembuh. Itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Di mana iman kita luar biasa kepada Tuhan. Kita percaya, kita mau dengar-dengaran akan Tuhan. Maka kuasa Tuhan ada bersama saudara dan saya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kuasanya tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara dan saya punya hak untuk menerima mujizat. Tapi bagaimana cara kita mau menerima mujizat? Bukan mengeluarkan segudang keluhan, bukan mengeluarkan rengekan, tetapi datang kepada Tuhan, dengarkan, makan makanan rohani yang benar. Jangan cuma cemil. Di sini kita bisa mendengar suara Tuhan, di sini kita bisa dikuatkan. Kalau cuma cemilan, ambil sepotong-sepotong ayat, itu tidak bisa menguatkan. Amin. Saudaraku, saya percaya kita semua di masa-masa sulit ini akan diberi kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, dan jaga protokol kesehatan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi iman kita kepada Tuhan itu harus benar-benar kuat. Jangan menjadi lengah, jangan lari kepada hal-hal yang lain, tetap bersama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, kesanggupan, dan perlindungan juga yang mencukupkan. Terima kasih Bapa, semua yang terbaik kami terima daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom.